tienes? 25. Derechita, derechita. ¿Cómo te llamas? Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul New Order yang dirilis pada tahun 2021. Oke, daripada kalian penasaran seperti apa sih kisah lengkap dari film ini? Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan menampilkan beberapa cuplikan yang memperlihatkan situasi di kota Meksiko pada saat masyarakat melakukan penjarahan sehingga kericuhan pun tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya di jalanan dan toko-toko yang dijarah, ternyata rumah sakit juga menjadi tempat penjarahan, yang dimana para pasien yang tengah dirawat harus terpaksa dikeluarkan dari ruangan gara-gara masyarakat yang ikut aksi penjarahan terluka. Sungguh keadaan tidak bisa terkendalikan, mayat begitu banyak tergeletak mengenaskan. Tapi ironisnya, kaum atas sama sekali tidak peduli akan kondisi yang tengah terjadi. Pasalnya mereka justru masih menikmati hari-hari bahagianya. Sama seperti yang sedang kita lihat, salah satu keluarga kaya raya sedang melangsungkan pernikahan putri mereka yang bernama Marin dengan mempelai pria bernama Alan. Para tamu undangan pun tidak lupa memberikan amplop sebagai hadiah pernikahan. Tapi tampaknya semua itu diambil alih oleh Rebecca, yaitu ibunya Marin. Tidak lama kemudian datanglah pria tua ke pesta pernikahan Marin, yang dimana pria tua itu merupakan mantan pelayan di rumah tersebut. Dia bernama Rolando. Dirinya datang dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan kepada mantan majikannya, bahwa istrinya yaitu Elisa tengah sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi karena dirinya tidak mampu membayar biaya rumah sakit, mau tidak mau istrinya harus keluar dari rumah sakit dan dirawat di rumah. Karena merasa iba, mau tidak mau Rebecca pun memberikan sejumlah uang yang nilainya tidak bisa menutupi kekurangan biaya rumah sakit. Padahal uang itu hasil dari Rebecca patungan bersama dengan sang suami, yaitu si Evan, dan anak laki-lakinya yang bernama Daniel, serta kerabatnya yang lain. Setelah memberi uang, Rebecca pun langsung pergi kembali ke pesta tanpa memperdulikan Rolando yang masih berada di sana. Tidak lama kemudian Marin pun menghampiri Rolando dan menyambutnya dengan hangat. Di sini Rolando tidak membuang kesempatan untuk menceritakan keluh kesahnya. Merasa iba kepada Rolando yang mempunyai jasa telah mengurusnya dari kecil, lantas Marin pun pergi untuk meminta bantuan Daniel. Tapi tetap saja uang yang diberikan oleh Daniel masih tidak cukup. Oleh karena itu Marin berinisiatif untuk membuka berangkas, tapi sandinya telah diganti oleh ibunya. Akhirnya Marin pun memilih untuk memberikan kartu kreditnya kepada Rolando. Tapi sayangnya Rolando sudah pergi karena sudah diusir oleh penjaga atas perintah dari Daniel. Merasa bersalah, lantas Marin pun mengajak Christian yang merupakan cucu Rolando untuk mengantar ke rumahnya Rolando. Akhirnya pengantin wanita itu pun pergi dari pesta pernikahannya sendiri. Sementara itu, setelah kepergiannya Marin, tamu VIP semakin berdatangan. Lantas Rebecca menyuruh Martha untuk mencari Marin. Martha yang merupakan pelayan di rumah Rebecca, sekaligus ibu dari Christian, langsung mencari di sekeliling rumah. Sampai Martha bertanya kepada Pak Satpam bahwa Marin telah pergi bersama dengan Christian. Merasa khawatir, lantas Martha langsung menelpon putranya untuk mengkonfirmasi. Dan benar saja bahwa anak majikannya sedang bersama dengan putranya itu. Dengan sigap, Marin menjamin bahwa dirinya tidak akan lama dan akan segera kembali lagi ke pesta pernikahannya. Setelah itu di perjalanan, Marin dipersulit karena pemblokiran jalan akibat aksi penjarahan. Dan mau tidak mau, dirinya harus memutar jalan untuk menuju rumahnya Rolando. Kemudian kembali lagi ke rumah Rebecca, yang dimana kali ini kericuhan akan segera dimulai. Pasalnya kelompok orang miskin kini sudah berhasil memasuki kawasan rumahnya Rebecca untuk menjarah barang milik orang kaya yang ada di pesta dan seisi rumahnya Rebecca.
Usut punya usut, itu semua bisa terjadi karena berkat bantuannya si satpam penjaga yang telah bersekongkol dengan para kaum miskin. Dirinya membiarkan para penjara memasuki rumah majikannya. Keadaan langsung berubah mencekam. Para tamu ketakutan karena disandra. Sementara Ivan tergeletak di luar karena terkena tembakan. Dan Rebecca menjadi sandra untuk menunjukkan keberadaan brankas yang kemudian dibawa oleh si satpam. Semua pelayan di rumah itu melakukan aksi pengkhianatan dan memanfaatkan keadaan itu untuk menjarah barang berharga majikannya. Terkecuali dengan Martha yang masih setia kepada majikannya itu. Justru dirinya mencoba untuk membantu para tamu bersembunyi dan memberitahukan Christian untuk tidak kembali di sini karena situasi semakin kacau. Sama halnya dengan Marin yang kini harus merasakan ketegangan berada di jalan yang dipenuhi oleh orang-orang pemberontak yang ricuh menjarah barang-barang. Setibanya di sana, Marin pun berjanji akan membawa Elisa ke rumah sakit untuk menjalankan operasi. Karena keadaan di luar sana masih sangat ricuh, mau tidak mau Marin pun harus menginap semalam di rumahnya Christian yang berada di lantai 2. Kembali lagi ke rumahnya Rebecca, yang dimana si pemilik rumah atau Rebecca telah tewas dibunuh oleh kepala satpam. Setelah dirasa rumah itu kosong, Martha pun sontak langsung pergi menuju rumahnya, yang dimana di luar sana kericuhan masih terjadi. Kemudian pada keesokan harinya, terlihat tim medis sedang mengevakuasi para korban yang berada di rumahnya Rebecca. Terlihat Ivan baru saja dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Kemudian karena ingin kembali lagi ke rumahnya, lantas Christian pun mengecek keadaan sekitar rumahnya untuk membantu Marin pergi. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan tentara yang menyergap Christian. Di sini lantas Christian menjelaskan semuanya kepada para tentara, berharap para tentara akan memberikan perlindungan kepada majikannya itu. Alih-alih mengantar Marin kembali ke rumah, justru para tentara itu membawa Marin ke tempat lain. Yang ternyata tempat itu adalah markas besar militer yang dijadikan untuk menawan para orang kaya yang berhasil diculik oleh para tentara. Usut punya usut, militer di sana ternyata telah melakukan tindakan kejahatan dengan sebuah pengkhianatan terhadap negara, yang dimana masyarakatnya diadu domba sehingga terjadilah kericuhan. Dan sebelum Marin tiba di markas militer, dirinya sempat dijarah juga oleh tentara wanita yang meminta semua barang berharga milik Marin diserahkan kepadanya. 25. Derechita. ¿Cómo te llamas? Kemudian di dalam markas, semua tawanan diperlakukan sangat tidak manusiawi. Terlebih para wanita dijadikan pemuas nafsu para tentara biadab. Mereka juga dipaksa untuk membuat video rekaman sebagai bahan untuk meminta tebusan kepada anggota keluarga lainnya termasuk Marin. Di sisi lain, Rolando yang sudah tidak tahan lagi akibat pemblokiran jalan menuju rumah sakit, akhirnya memaksakan diri untuk menghadap kembali para tentara. Tapi akhirnya Rolando harus tewas ditembak oleh tentara karena memaksa menerobos. Keesokan harinya di sebuah gereja, semua masyarakat sekitar berkumpul untuk mendoakan Rolando dan juga Elisa, yang dimana mereka meninggal di hari yang sama. Terlihat di sana juga ada Christian bersama ibunya untuk mendoakan mendiang kakek dan neneknya itu. No queremos más muertos, no queremos más dolor. Eligio Guevara, Joaquín Guevara. Singkat cerita, tidak terasa 1 bulan telah berlalu. Akhirnya Daniel kembali lagi ke rumah orang tuanya yang telah direnovasi. Sang ayah yang masih terbaring sakit pun terlihat dirawat di rumah sendiri dengan bantuan dari 1 orang perawat serta Daniel sebagai anak satu-satunya yang ada. Ivan yang masih sakit terus mengkhawatirkan keberadaan putrinya yang telah hilang kurang lebih selama 1 bulan. Akhirnya mereka pun mendapatkan kabar bahwa Marin kini telah diculik dan si penculik meminta sejumlah uang sebagai tebusan untuk Marin. Tanpa memberitahukan kemana mereka harus menebus Marin, akhirnya berkat koneksi ayahnya,
Daniel dan Alan pergi ke pangkalan militer untuk bertemu dengan jenderal tertinggi yang diduga adalah sahabat karib Ivan. ¿Y si se perdió el mail donde venía lo del dinero? No sé. ¿Alguien más? Mi mamá. Singkat cerita, beberapa tentara yang menculik Marion pun kembali lagi ke rumahnya Christian untuk menugaskan Christian dan Martha meminta uang tebusan Marion yang telah mereka culik. Akhirnya setelah mendapatkan ID card perizinan bekerja, Christian dan juga Martha bisa kembali lagi ke rumahnya Ivan untuk bekerja sekaligus mengabarkan mengenai tebusan Marion. Sontak Daniel menanyakan siapa pelakunya yang kemudian dirinya mengetahui bahwa ada oknum tentara yang menculik adik kesayangannya itu. Kemudian Daniel pun memberitahukan semua yang menimpa Marion dan sang ayah menyetujui berapapun jumlah uang yang diminta oleh si penculik guna menebus Marion. Semuanya pun sepakat, termasuk suaminya Marion yang ingin istrinya segera kembali. Dan akhirnya Martha memberikan sejumlah uang kepada oknum tentara yang bertugas menculik Marion. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membebaskan Marion begitu saja, karena nominal yang diminta sebelumnya itu hanyalah uang muka saja. Lantas mereka meminta 1 juta peso sebagai tebusan akhir untuk Marion. Mau tidak mau, keesokan harinya Martha dan Christian kembali lagi ke rumahnya Ivan, yang dimana mereka memberitahukan Daniel bahwa Marion belum bisa dibebaskan dan para penculik meminta kembali sejumlah uang untuk membebaskan Marion. Karena merasa kesal, akhirnya Daniel melaporkan Martha dan juga Christian kepada jenderal sebagai orang yang telah bersekongkol dengan para penculik untuk menahan Marion. Dan di sini drama pun dimulai. Si jenderal tentara itu langsung turun tangan untuk menangani kasusnya si Marion dan menahan Martha yang entah dibawa kemana. Sementara Christian ditahan di rumahnya sendiri. Tidak lama kemudian sang jenderal tiba di markas besar untuk membebaskan Marion, yang dimana korban yang lainnya sedang menghadapi eksekusi mati di luar markas. Tidak hanya para korban, tetapi tentara yang menculik Marion pun dieksekusi mati karena telah melakukan tindakan bodoh dengan menculik anak dari kolega jenderal tentara. Singkat cerita, Marion dibawa kembali ke rumahnya Christian oleh oknum tentara, yang dimana ternyata Marion ditembak mati oleh si oknum tentara. Dan Christian sendiri dijadikan kambing hitam sebagai pelaku pembunuhan Marion, dengan dipaksa memegang pistol yang digunakan untuk menembak Marion. Tidak hanya itu, Christian ditembak mati oleh si oknum tentara, dan jenderal tentara sendiri kini mengarang cerita palsu mengenai kematiannya Marion. Singkat cerita, tibalah saat dimana acara eksekusi mati pun berlangsung. Di tempat itu, semua orang yang menjadi kambing hitam dikumpulkan untuk menjalani eksekusi mati, termasuk Martha yang ternyata sebelumnya sudah disiapkan untuk menjalani eksekusi mati, yang di sana juga disaksikan langsung oleh Ivan sebagai ayah dari Marion, korban penculikan yang sebenarnya dilakukan oleh para militer negara itu sendiri. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari New Order. Ceritanya sangat seru bukan? Yang dimana seharusnya militer adalah simbol perlindungan negara dan sudah tugasnya untuk melindungi kedaulatan negara. Tetapi ini justru malah dalang dari sebuah kekacauan. Dengan taktik dan siasat yang pintar, nama militer pun masih tetap bersih di mata masyarakat. Dan warga miskinlah yang menjadi kambing hitamnya. Dari film ini semoga kita bisa mengambil pembelajaran ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.